Kita kembali lanjutkan perbincangan, Mas Agung. Sampai ada 18 pihak mengajukan amicus curiae. Apakah kemudian ini bisa menjadi pertanda bahwa banyak yang kecewa, banyak yang berkesimpulan bahwa ada nokta merah yang terjadi pada saat proses pemilu kemarin berlangsung? Iya, saya kira 17 pihak yang mengajukan keluhan tersebut melihat dalam konteks proses ya. Dan saya lebih fokus pada saat ini bagaimana figur Mega muncul dan akhirnya mewakili 17 itu. Dalam artian ketika kita melihat Ibu Mega ini kan sebenarnya ada dua peran yang beliau mainkan. Pertama sebagai seorang champion of democracy karena beliau sudah teruji ya sejak di masa lalu memperjuangkan demokrasi sehingga Orde Baru runtuh. Yang kedua rekam jejak beliau yang memang saat beliau memimpin tahun 2001 sampai 2004 sebagai presiden. Beliau menjalankan pemilu yang cukup demokratis, yang dimana di situ Presiden SBY pemenangnya. Jadi dua rekam jejak itu yang saya kira memberikan poin plus kepada Ibu Megawati satu poinnya. Tapi ada juga peran lain yang beliau jalankan sebagai seorang queen maker. Nah ini kurang satu. Jadi kalau saya touch satu poin, di sini minus satu. Sehingga memang peran sebagai queen maker ini kan tidak bisa dilepas dari trik-intrik politik, tarik-menarik kepentingan. Apalagi posisi PDIP sekarang misalnya akan menentukan apakah di dalam atau di luar pemerintahan pasca nanti putusan MK. Betul. Jadi tarik-menarik antara champion of democracy yang diwakili 17 pihak tadi dengan sebagai queen maker ini saya kira yang akan dilihat publik secara utuh. Karena susah melepaskan Ibu Mega tidak sebagai Ketua Umum PDIP. Nah itu dia. Susah juga tidak melepaskan Ibu Mega ini sebagai queen maker di belakang Ganjar Mahfud. Dan ketika Hakim MK nanti menerima itu, saya kira tadi ya kembali ke titik nol, plus satu, minus satu. Artinya kalau dalam logika sederhana saya sebagai analis politik, yang melihat Ibu Mega secara objektif bahwa beliau punya dua peran seperti itu. Dan apalagi memang secara institusional PDIP perlu ya posisi tawar yang jelas ketika ingin bernegosiasi dengan para pihak di luar koalisinya. Apakah itu dengan 02, apakah itu dengan 01, dalam artian jangan sampai PDIP sendirian di luar pemerintahan seandainya memilih jalan itu. Karena kan yang melakukan ini dalam tanda petik ketua umumnya hanya PDIP saja, Ibu Mega saja. Saya sebenarnya menunggu apakah Surya Paloh menyusul, apakah Pak Ahmad Saiku ada, apakah Muhaimin Iskandar juga, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kan hanya Ibu Mega, dan saya bertanda tanya di sini apakah ini miniatur kabinet ataupun koalisi pasca nanti 20 Oktober di mana semuanya di dalam, PDIP sendirian di luar. Saya kira itu akan menjadi misteri. Tapi yang jelas saya melihat bahwa gambaran PDIP hari ini yang diwakili Ibu Mega memang ingin menunjukkan bahwa keoposisian yang mereka tunjukkan itu keoposisian yang sifatnya substantif ya. Keoposisian yang memang akan diperankan dengan habis-habisan, dengan segenap tenaga agar siapapun yang berhadapan dengan PDIP ataupun bernegosiasi dengan PDIP dalam tanda petik tidak sembarang menempatkan PDIP sebagai pelengkap saja nantinya. Karena kalau PDIP di dalam perannya demikian, kalau di luar seperti ini perannya sebagaimana kita lihat sampai sekarang. Seperti itu Mbak Putri. Baik, ada yang menarik juga adalah sebelum kemudian mengajukan amicus curiae ini juga Ibu Megawati sempat menulis artikel yang judulnya adalah Kenegarawanan Hakim Mahkamah Konstitusi. Cukup erat korelasinya antara dua hal ini. Artikel yang ditulis dengan amicus curiae kemudian diajukan, Mas Agung. Iya, saya kira Ibu Mega ingin menguatkan peran beliau sebagai tadi ya champion of democracy ya. Ingin mengawal demokrasi kita sehingga memang sesuai dengan relnya. Sehingga semakin substantif ketika nanti akan terpilih Prabowo Gibran ataupun tidak seperti itu. Tapi yang jelas arahan itu sedikit banyak saya lihat dalam konteks hanya pertimbangan semata saja gitu, tidak banyak mengubah hasil karena kan MK ini fokusnya kepada hasil sebenarnya dan publik sebenarnya menanti apakah hasil itu ada ya. Selisih-selisih angka itu memang muncul, tapi kan selama persidangan yang saya lihat juga kebanyakan yang dibahas itu proses, ya proses semata gitu. Nah, kita menunggu juga sebenarnya ada nggak bukti ataupun saksi yang bisa menampakkan hasil yang itu sedikit banyak dalam tanda petik bisa mendekati perolehan hasil yang dicapai oleh Anies Caimin misalnya bersama dengan Ganjar Mahfud. Tapi kan hingga sekarang hasil itu belum tampak dengan jelas kita terima dengan baik. Apakah memang ada ya selisih yang cukup signifikan yang dalam petik dicuri, dicurangi dan seterusnya. Tapi kan pembahasan itu kembali selalu ke proses. Amicus curiae ini juga ke proses lagi. Semuanya bahas proses terus. Nah,
Artinya kalau seperti ini akhirnya hasilnya tidak banyak dielaborasi dan saya kira ini bisa menjadi alarm juga dan sinyal bahwa keputusan MK besok sedikit banyak sudah tergambarkan secara sederhana seperti itu. Oke, Pak Martin, silakan diberikan tanggapan tadi yang mau diajukan ataupun disampaikan tanggapannya terhadap Pak Magdir. Jadi begini, yang pertama ya, di konstitusi kita mengatur dan di undang-undang pemilu kita juga mengatur bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ya, ini merupakan suatu peraturan yang tidak bisa memisahkan antara keberpihakan maupun dukungan dari segi suara antara ketua umum partai dengan paslon yang didukung. Jadi saya kira kurang tepat apabila hal ini dianggap bagian yang terpisah gitu ya dalam keberpihakan terkait pencalonan dan juga sengketa hasil dari pemilu ini. Lalu yang kedua, tadi diminta dipisahkan antara peranan Bu Mega selaku Ketua Umum Partai PD Perjuangan dengan Bu Mega secara pribadi. Yes, saya setuju kalau ini bukan urusan sengketa Pilpres. Misalkan ada tindak pidana mengenai satu hal yang sangat mencederai rasa kemanusiaan dan Bu Mega mau menjadi amicus curiae dan mau memisahkan pihak dia dengan ketua partai, saya setuju. Tapi ini urusan sengketa Pilpres yang ada hubungan kausalitasnya dengan partai yang Ibu Mega pimpin. Jadi saya pikir ini tidak bisa dipisahkan. Lalu yang berikutnya tadi mengenai memberikan pendapat agar mahkamah ini menemukan keadilan yang substantif gitu atau rasa-rasa keadilan yang timbul di masyarakat. Saya setuju itu kalau memang belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur dengan jelas mengenai sengketa proses hasil pemilu ini. Sayangnya kan teman-teman di 01 maupun 03 selalu mengutip hanya pasal 22E ayat 1, yaitu pemilu dilaksanakan dengan jujur dan adil secara langsung segala macam. Namun rekan-rekan mungkin kurang memperhatikan di ayat 6-nya itu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilu diatur oleh undang-undang. Di dalam undang-undang, di pasal 24C ayat 1 kalau saya nggak salah ya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Sengketa hasil bukan proses. Lalu kalau kita tarik lagi ke Undang-Undang 7 tahun 2017, semua sudah diatur. Administratif, pelanggaran diatur. Proses diatur. Tindak pidana dalam pemilu juga diatur. Lalu di mana lagi mahkamah mau menemukan kewenangannya atau kompetensinya untuk mengadili hal-hal yang sifatnya sudah didistribusikan kepada lembaga-lembaga yang lain. Oleh karena itu yang digadang-gadang mengenai landmark decision ini, putusan ini, kami kurang sependapat sehingga sebenarnya yang digali itu bukan nilai-nilai rasa keadilan yang baru, tapi mungkin hal-hal yang mungkin akan diperbaiki ke depan. Dan usulan ini sebenarnya lebih tepat itu direncanakan untuk pembicaraan terkait undang-undang pemilu ke depan di DPR. Nah, yang terakhir Mbak Putri, kalau yang disoal mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tahun nomor 90 tahun 2023, jadi begini, kita ini kan mengenal salah satu bukti itu adalah pengakuan. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tahun 90, Pak Ganjar itu dengan tegas mengatakan, saya tidak takut mau melapor siapapun. Beliau ngambil nomor undian, beliau ikut debat capres, Pak Mahfud pun juga. Itu merupakan pengakuan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu Mega dalam beberapa statement di publik mengatakan tidak mempermasalahkan siapapun lawannya dan yakin menang satu putaran. Kenapa sekarang ketika hasilnya membuktikan sebaliknya, pendapatnya justru berbeda gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya harus kita edukasi publik supaya ke depan rasa-rasa menerima gitu, rasa ksatria itu semua orang siap menang, siap kalah. Baik. Itu saja sih saya, makasih. Baik Pak Martin, langsung saja Pak Magdir, silakan diberikan tanggapan. Ya, saya kira tentu kita siap menang dan siap kalah, tetapi kekalahan yang diderita karena kejujuran, ya. Yang terjadi sekarang ini kan bukan karena kejujuran. Ya. Ini terjadi seperti ini karena intimidasi. Ya. Kami bisa buktikan misalnya bagaimana beras Bulog dijadikan itu sebagai bansos dengan gambarnya Gibran dan Pak Prabowo. Apakah hal seperti ini akan kita katakan bahwa nggak ada masalah, nggak ada kejadian apapun? Ya, marilah kita buka mata dan telinga kita, gitu. Kalau mau lihat secara baik, apa kepentingannya para guru besar itu yang jadi amikus ini dengan perkara Pilpres? Nggak ada mereka. Ya. Tetapi mereka ingin melihat bangsa ini
melihat demokrasi itu kita jalankan dengan baik, bukan dengan tipu-tipu. Kalau seandainya kita mulai dengan, mari kita lihat secara baik, apakah akan jadi masalah seperti ini kalau seandainya bukan Gibran yang yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjadi cawapres? Saya nggak yakin akan terjadi masalah seperti ini. Coba mari kita lihat bagaimana ucapan-ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya. Selama proses kampanye kemarin, berapa puluh kali beliau keliling daerah dan semuanya membawa bansos, ya. Yang itu bukan merupakan bagian dari bansos yang selama ini memang diberikan atau diserahkan oleh pihak Kementerian Sosial. Tetapi ini diambil dari beberapa kementerian. Itu satu misalnya. Kemudian misalnya yang lain, bansos itu dikatakan karena ada El Nino. El Nino itu bulan Oktober sudah selesai. Tetapi kenapa tetap saja dibagi sampai Oktober, November, Desember, Januari, Februari? Nah ini yang kita harus lihat gitu loh ya. Jadi sekali lagi saya kira mari kita lihat ini secara baik ya. Baik. Oke. Saya tanggapi. Persoalan pokoknya seperti dikatakan oleh Pak Agung. Masalahnya sekarang ini, apakah proses dari pencalonan sampai pada proses pemilihan yang kemarin terjadi itu tidak ada yang salah? Oke, baik. Masih ada waktu, silakan Pak Martin. Oke, jadi gini, terkait semua itu sudah dijawab oleh kehadiran 4 menteri. Kan memang ini permintaan dari pemohon 1 dan pemohon 2 ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh menteri-menteri yang diminta sebagai pemberi keterangan. Nah, masalah puas atau tidak puas, ya itu relatif. Tapi mereka yang mendalilkan begitu saksi datang ya harus diterima. Lalu yang berikutnya tadi mengenai beras Bulog. Saya mau tanya, beras itu bisa dibeli gak sih Bulog? Bisa kan? Nah, bisa nggak 03 atau pemohon 05 membuktikan bahwa beras Bulog yang ada gambar Prabowo Gibran itu ya benar-benar dari pemerintah tanpa dibeli dahulu? Gak bisa, saya tidak bisa. Lalu yang berikutnya, sebentar Pak. Baik, sebentar Pak Magdir. Ya, sebentar Pak. Nah lalu yang berikutnya tadi mengenai El Nino. Bapak pernah baca nggak itu pendapat BMKG mengenai perkiraan El Nino itu akan bersambung sampai April 2024. Nah itu juga perlu dicermati Pak. Karena begini, kemarin dari keterangan 4 menteri ya, ada yang namanya klasifikasi miskin ekstrim, miskin dan hampir miskin. Nah terkait El Nino ini dampaknya buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan sosial ya, itu tidak bisa ditunda-tunda Pak. Itu kutipan dari Menteri Bu Risma Haryani yang merupakan kader PD Perjuangan. Nah itulah yang menjadi skala prioritas. Lalu mengenai Pak Jokowi dipersoalkan bagi-bagi beras secara simbolik, saya itu dulu milih beliau karena melihat beliau sering turun ke lapangan, masuk gorong-gorong. Dan itu sudah dilakukan dari semenjak beliau jadi wali kota. Nah sekarang ada persoalan yang dimulai dari COVID-19 sampai dengan El Nino itu. Salah nggak sih seorang presiden yang dalam pekerjaannya secara linier ke daerah untuk melihat proyek strategi nasional, secara simbolik memberikan bantuan kepada masyarakat yang secara kebiasaan sudah dilakukan. Undang-undangnya jelas, peraturan pelaksanaannya ada, dan membagikannya juga berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak pernah dibuat-buat. Nah kalau memang itu dianggap salah ya gak apa-apa, simpulkan aja nanti dalam kesimpulan ataupun statement-statement kalian di dalam persidangan nanti. Tapi maksud saya begini, kita juga harus bisa dengan jernih dan juga menyampaikan sesuatu hal itu yang objektif gitu loh. Oke, Bang Martin, baik. Sampai di situ nanti mungkin Pak Martin bisa berikan tanggapan, termasuk juga Pak Marwara bisa melihat lebih dalam lagi sejauh mana kemudian kalau kita ketahui ini, karena yang diangkat adalah oleh para pihak penggugat bukan masalah dari hasil, tapi masalah prosesnya, kualitatif bukan kuantitatif. Akankah kemudian yang disebut ini bukan kewenangan MK? Akankah amicus curiae kemudian juga bisa membuat hakim MK memutuskan hal-hal seperti ini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tapi setelah jeda kami segera kembali.